Apa bukti Rasulullah SAW hadir? Salam yang kita ucapkan itu ya, alaika, atasmu. Berarti orang yang kita ajak bicara ada di antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puja, puji dan syukur ya semoga selalu dapat kita panjatkan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahi kita dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah pun mengiringi berbagai nikmat yang diberikannya kepada kita dengan hidayah dan taufiknya untuk memanfaatkan berbagai nikmat itu sesuai dengan keridhoannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ya semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan segenap keturunan bahkan umat beliau kapanpun dan dimanapun. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para guru, para alim ulama, yang terhormat pula para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, dan tentu yang sama-sama kita cintai ya, Ketua DKM kita Pak Haji Edi Mustafa beserta segenap jajarannya dan seluruh hadirin hadirat yang semoga kita semua ya senantiasa Allah tetapkan dalam naungan ampunan, kasih sayang dan ridhonya dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini ya kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ya usaha wajib kita, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dengan istilah fardu ya. Fardu dan wajib sama-sama wajib, tapi fardu itu wajibnya lebih tinggi, lebih utama, fardu ya. Lebih kuat penegasan kewajibannya. Ya, kita lanjut. Ini bagian terakhir yaitu tasyahud. Wa amma tasyahhudu fa idza jalasta lahu fajlis muta'addiban. Ya, adapun tasyahud ya ketika engkau telah duduk untuk bertasyahud ya maka duduklah muta'addiban dengan beradab ya. Makanya tasyahud disunahkan duduk dalam bentuk tawarruk ya, miring gitu, jadi menunjukkan kehinaan. Wasarrih ya, dan nyatakanlah bi anna jami'a ya, bahwa semua ma tudli bihi minas salawati wat tayyibati ay minal akhlaqit tahirati lillah, bahwa segala hal yang kamu cari ya dari salawat as-salawat wat tayyibat ay minal akhlaqit tahirah
Ya, Imam Al-Ghazali di sini memaknai bahwa kata as-salawat dan at-thayyibat itu maknanya akhlak yang suci. Ya. Nah, akhlak yang suci itu adalah lillah, milik Allah. Gitu. Jadi kalau kita sadar dengan kehinaan diri kita, ya, keburukan diri kita, lalu kita ingin membuang keburukan itu dan mengisi diri kita dengan kebaikan, maka sadarilah bahwa segala kebaikan, ya, segala akhlak yang mulia itu milik Allah. Berarti ya kembalilah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, ya, teladanilah sifat-sifat Allah. Wa kadzalikal mulku lillah, ya, kekuasaan kerajaan langit dan bumi juga milik Allah. Wa huwa makna tahiyyatu, dan itulah makna at-tahiyyat. Wa ahdir fi qalbika nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan hadirkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalbumu. Wa qul, dan ucapkanlah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Keselamatan atasmu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan berbagai keberkahannya. Nah, inilah salah satu, ya, titik penting di dalam salat yang memudahkan kita khusyuk, merasakan kekhusyuan di dalam salat. Apa? Merasakan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita dalam salat kita. Ya, apa bukti Rasulullah SAW hadir? Salam yang kita ucapkan itu, ya, alaika, atasmu. Berarti orang yang kita ajak bicara ada di hadapan kita. Gitu. Ya, mata kepala kita saja yang belum bisa melihat. Tapi ahdir fi qalbika, hadirkan itu, rasakan kehadiran beliau dalam hati kita. Jadi saat kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, rasakan ada Rasulullah SAW di hadapan kita. Insya Allah, Pak, ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, ya, dengan menghayati kehadiran beliau, kita akan makin khusyuk. Kepala kita pun akan makin tunduk, merunduk. Karena khusyuk itu secara harfiah artinya tunduk. Khusyuk secara harfiah artinya tunduk. Kita akan makin khusyuk. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gak berani, Pak, kita ngangkat kepala. Makin khusyuk. Gak berani saat kita ucapkan itu. Kemudian kita sadari, ya, hadirnya Rasulullah SAW di hadapan kita. Kepala kita akan makin merunduk. Itu menunjukkan hati yang makin khusyuk. Gak berani, Pak, kita ngangkat kepala. Nah, ketika kita sadar bahwa di hadapan Rasulullah SAW saja begitu, ya, takutnya kita, begitu, ya, takutnya kita mengagungkan kita takut merunduk, apalagi di hadapan Allah yang mengutus Rasulullah SAW dan mengajarkan sholat kepada kita. Gitu. Jadi, nah, di situ akan lebih memudahkan kita khusyuk. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nunduk. Akan turun tuh kepala. Walaupun tadinya udah nunduk. Kita kan sholat selalu mengarahkan pandangan ke bawah. Tapi saat mengucapkan salam langsung kepada Rasulullah SAW di hadapan kita, akan lebih merunduk lagi kepala. Gak berani, Pak, kita. Gak berani nunduk. Kita akan merasa lebih
hina dan merasa lebih khusyuk di hadapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, lalu apa? Wal yasduq amaluka fi annahu yablughuhu wa yaruddu 'alaika ma huwa awfa minhu. Dan tuluskanlah harapanmu, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membalas, ya, salam itu kepadamu, ya, dengan salam yang lebih baik. Summa tusallim ala nafsika wa ala ibadillahis salihin. Ya, kemudian summa tusallim ala nafsika, ya, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri dan kepada hamba-hamba saleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi setelah kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW dan di situ kita merasa lebih hina dan lebih khusyuk, lebih tunduk, lebih merunduk, nah kita akan merasa lebih butuh pertolongan keselamatan itu dari Allah. Merasa lebih butuh. Makanya kita pun berdoa untuk keselamatan diri kita dan untuk semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, hamba-hamba saleh. Ya, jadi ucapan salam kepada diri kita berarti itu doa keselamatan untuk diri kita, karena saat kita merasa di puncak kehinaan, keburukan, tentu kita akan merasa makin butuh pertolongan keselamatan. Gitu. Assalamu alaina, ya. Gitu. Wa ala ibadillahis salihin. Nah, lalu apa untungnya kita mengucapkan salam juga kepada hamba-hamba saleh? Gitu. Ya, walaupun di sini kan salamnya tidak langsung seperti salam kita kepada Rasulullah kan langsung kepadamu. Kalau ini kan ibadillahis sholihinnya enggak di hadapan kita. Jadi artinya sebenarnya kita mendoakan. Gitu kan? Assalamu alaina, mendoakan keselamatan untuk diri kita, wa ala ibadillahis sholihin, ya, dan untuk semua hamba-hamba saleh Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya? Untungnya kita akan dapat balasan doa, ya, atas semua doa yang terkirim ke seluruh hamba Allah yang saleh. Berapa banyaknya? Nggak bisa kita hitung. Berapa hamba Allah yang saleh banyaknya? Itu baru sedikit dari sebagian kecil keuntungan yang kita dapat dari salat. Dari ucapan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu balik, Pak. Orang-orang saleh yang Allah perdengarkan tahu salam itu akan membalas salam itu semua kepada kita. Andai pun ada orang saleh yang tidak mendengar salam kita, kan itu doa kepada Allah. Dan Allah perintahkan malaikat untuk mendoakan siapapun muslim yang mau mendoakan saudaranya dengan hal yang sama. Gitu, ya. Jadi makin kuat, ya, itu permohonan kita untuk keselamatan diri kita. Summa tashahhad lahu ta'ala bil wahdaniyyati wa li Muhammadin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam birisalati. Ya, kemudian, ya, bertasyahudlah, artinya bersyahadatlah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keesaannya, ya, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerasulannya, ya. Di sini kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala
mujaddidan ahdallahi subhanahu, ya, seraya memperbarui perjanjian kita dengan Allah. Ini sebenarnya perjanjian yang sudah kita terima saat kita semua masih di alam ruh, ya. Jadi syahadat itu memperbarui perjanjian kita. Yang kedua, memperbarui, ya, setiap syahadat kita sebelumnya kita perbarui lagi, kan gitu terus, ya, memperteguh bi'adati kalimat syahadah, dengan mengulang 2 kalimat syahadat. Mengulang di sini maksudnya dalam setiap tasyahud, ya, bukan dalam satu tasyahud kalimat syahadatnya diulang-ulang. Wa mustanifan litahassuni biha, ya, juga dengan permohonan, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, membentengi diri kita dengan 2 kalimat syahadat. Ya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu tauhid, kalimat tauhid. Itu bentengku. Ya. Barang siapa masuk ke dalam bentengku, niscaya ia aman dari siksaku. Jadi disitulah kita meminta perlindungan kepada Allah agar membentengi diri kita dengan 2 kalimat syahadat yang isinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi supaya kita terlindungi, Allah sendiri yang melindungi kita dari siksanya, dari azabnya, gitu, ya. Jadi andai pun, ya, buat orang seperti itu, Pak, yang sudah Allah masukkan dalam benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai pun turun murka Allah, ya, turun azab besar yang melanda sebuah masyarakat, nah, individu yang sudah Allah masukkan dalam benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia nggak kena, gitu. Bahkan andai pun sang hamba soleh itu sudah wafat, dan kita insya Allah sudah pernah dengar kisah, ya, dan kesaksian saat terjadi peristiwa tsunami di Aceh, ya, itu kan besar sekali, ya, gitu. Tapi ada beberapa individu, beberapa tempat yang terlindungi, bahkan bisa menjadi tempat berlindung bagi orang yang berlindung di situ. Jadi ada misalnya diceritakan, ya, ada makam orang soleh, gitu kan, dan sebagian orang yang ada di situ nggak kena gelombang tsunami karena gelombangnya naik ke atas, gitu. Jadi seperti ada benteng yang tak kasat mata, ada pelindung, ada shieldnya, kan, gitu bahasa Inggris, ya, ada pelapis. Ombak besar itu naik ke atas. Nah, itulah salah satu keuntungan yang Allah berikan kepada hambanya yang telah Allah masukkan dalam benteng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, lalu buat kita yang masih hidup bagaimana? Nah, mungkin sebagian sudah lupa, bahkan akhirnya, atau mungkin belum tahu, jadi akhirnya salah paham. Kalau misalnya melihat ada orang azan saat kejadian musibah, bencana alam, ya, badai misalnya, ya, angin, puyuh, gitu, hujan, petir besar, gitu. Nah, padahal memang itulah salah satu yang diajarkan. Jadi buat kita yang masih hidup misalnya, terus kita nggak tahu ada makom orang soleh di dekat kita yang bisa kita jadikan wasilah mohon perlindungan Allah, ya azan,
Karena isi azan intinya kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan benteng Allah juga. Nah, dalam peristiwa tsunami kan juga sebagian kesaksian itu. Orang yang mengumandangkan azan saat terjadi tsunami itu nggak kena tsunami. Nggak kena tsunami. Tsunami-nya belok. Nggak kena. Ya, azan. Jadi andai suatu saat kita mengalami, wah ini ada angin puyuh gitu. Angin ribut itu besar ya, atau apa, hujan badai gitu ya. Banjir apapun lah, bencana alam yang terjadi, kumandangkan azan gitu. Karena angin, air, petir itu semuanya makhluk Allah. Ketika mereka mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, azan dengan di awal ya Allah Akbar terus sampai la ilaha illallah, ya mereka akan menyingkir, nggak berani menyingkir, ya. Jadi itu azan, ya. Orang katakanlah suatu saat kampung kita ini ada angin besar gitu. Kalau makin banyak yang azan, insya Allah makin bagus kan, gitu ya. Sama. Jadi kalau memang kita mengalami itu ya kita keluar rumah Pak, gitu. Depan rumah azan, depan rumah. Ya, gitu. Alhamdulillah saya pernah lakukan itu tuh waktu ya ada angin besar topan badai. Ya azan Pak. Cuma yang nggak ngerti kan kadang ngapain azan gitu, orang bukan waktu sholat. Kalau ngece, ini azan itu bukan hanya untuk panggilan sholat berjamaah atau penanda masuknya waktu sholat, banyak azan. Ya, orang lahir azanin, orang mati azanin. Bahkan dia ngece, ngapain orang mati diazanin? Yang mati kan raganya, ruhnya mati enggak? Enggak. Yang kita azanin apa? Ruhnya. Sekarang kalau saya bicara sama Bapak, Ibu sekalian sekarang, ya, ini kan saya sebenarnya sedang ngajak bicara ruh Bapak Ibu sekalian. Yang saya ajak bicara kan ruhnya. Saya nggak ngajak bicara jasadnya. Kita berbicara satu sama lain kan hakikatnya kita berbicara ruhnya, gitu. Ya, ruhnya yang kita ajak bicara, dan ruh itu tidak mati. Gitu. Terus Rasulullah SAW juga ya ada kalanya ketika datang ke kuburan atau pekuburan, ya, berbicara kepada ahli kubur, minimal mengucapkan salam. Kalau orang yang ngerti kan, nah itu kan orang mati. Emang yang Rasulullah ajak ngomong jasadnya, bukan ruhnya, gitu, ya kan? Gitu. Apakah mereka mendengar? Jangankan mendengar, jawab. Cuman masalahnya kalau kita diperdengarkan jawaban mereka, nah kan gitu, banyak kabur gitu. Padahal mestinya ya nggak usah kabur. Ya, kita datang kuburan ziarah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus dengar jawaban, Waalaikumsalam. Nah, ya girang mestinya bersyukur dong. Jangan takut. Memang setan yang jawab? Bukan. Bukan. Nah, bukan setan. Ruhnya, ruh mereka. Ya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, tadi setelah dua kalimat syahadat, ya, summa du'u fi akhir salatika bi du'ail ma'sur, ya. Kemudian berdoalah di akhir salatmu, ya, setelah tasyahud, dan disunahkan membaca doa-doa, ya, al-ma'sur yang diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita baca doa-doa yang memang
diceritakan dalam hadis dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud sebelum salam. Ya banyak ya. Misalnya Allah ada ini antara contohnya aja, Allahumma inni a'udzubika min azabil nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya. Kalau ada teks aslinya adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri ya wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masihid dajjal. Sebaiknya doa ini selalu dibaca dalam tasyahud kita ya gitu. Karena kenapa ya saat ini kita lebih butuh Pak. Sekarang kita kan dari ujungnya min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah dajjal. Nah, sekarang zamannya, sekarang zaman fitnah dajjal. Ya, itu sebaiknya dibaca. Itu doa sebelum salam ya wa asyrik ya. Dan sertakanlah dalam hatimu ya bahwa doa itu bukan hanya untuk dirimu sendiri tapi juga untuk kedua orang tuamu dan seluruh kaum mukmin. Waqsid inda taslimi dan lalu mengucapkan salam. Nah, ya niatkanlah salam itu alal malaikati wal hadirin untuk para malaikat dan orang-orang yang hadir di sekeliling kita ya. Ya artinya kaum muslimin dan muslimat. Ya kita salam ke kanan, salam ke kiri ya. Sama gitu. Wastash'ir ya. Dan rasakanlah syukrallahi subhanahu, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala taufiqi, atas taufiknya ya liitmami hadzi taati yang membuat kita bisa menyelesaikan ketaatan ini, yakni ketaatan melaksanakan perintah salat. Ya summa asy'ir qalbaka, kemudian rasakanlah ya dalam hatimu ya, rasa takut dan rasa malu ya atas kekurangan kita di dalam salat kita. Ya, gitu. Wakhaf dan takutlah bahwa salat kamu tidak diterima. Artinya harap-harap cemas gitu. Karena kita kan memang belum tahu pasti ya. Apakah salat kita diterima atau tidak, tapi kita berprasangka baik kepada Allah ya, sambil tetap kita sadar diri dengan berbagai kelemahan, kekurangan dan keburukan diri kita. Wa tarju ma'adzalika yaqbalaha bi karami wa fadlihi ya. Jadi kan kita takut soal kita nggak diterima karena kita tahu ya penuh dengan kekurangan bahkan kelancangan, Pak. Ya. Dalam sholat kita itu kita masih banyak melakukan kekurangan bahkan kelancangan. Betapa tidak lancang Pak, kita sedang berbicara kepada Allah, berdialog, tapi kita menoleh. Saat hati kita beralih dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada segala sesuatu selain Allah, berarti kita itu ibarat orang lagi ngobrol, kita buang muka. Lancang kan? Kasarnya songong. Songong Pak. Kita lagi berdialog dengan Allah. Terus kita nengok ngelihat yang lain gitu. Ada ini lagi dia. Nah, walaupun kepala kita mungkin nggak nengok, hati kan yang Allah lihat, pandang hati. Nah itu lancang. Berarti kita bukan hanya banyak kekurangan dalam sholat, tapi banyak lancangan. Nah kalau lancang dosa nggak Pak? Ya dosa lah. Makanya habis sholat apa? Istighfar yang pertama, astagfirullah. Dalam sholat aja saya masih berbuat dosa.
gitu. Di luar sholat lebih banyak lagi gitu ya, makanya banyak istighfar lah ya. Tetapi jangan putus asa Pak. Bila ada suatu kaum ya, bila ada suatu kaum yang tak pernah berbuat dosa, tak pernah berbuat salah, Allah akan musnahkan, Allah ganti dengan kaum yang berbuat dosa tapi bertobat. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan sifat Maha Pengampunnya. Jadi kita jangan kecil hati dengan keadaan kita yang ya banyak berbuat dosa. Karena Allah akan senang ketika kita tak putus asa untuk selalu banyak memohon ampun. Salah, taubat lagi. Gitu. Berbuat dosa, minta ampun lagi. Gitu aja terus ya. Al-Ghafur, Al-Ghaffar, sebetulnya sifat Allah. Jadi jangan putus asa. Nah, termasuk dalam sholat, walaupun kita sadar banyak kekurangan dan kelancangan, tetap kita berharap Allah berkenan menerimanya dengan dasar apa? Bikaromihi wa fadlihi, dengan kemuliaan Allah dan karunia-Nya. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima, bukan karena kita, tapi karena kebesaran Allah. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sampai di penghujung acara. Ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memenuhi, melimpahi ya diri kita dengan maghfirahnya, rahmatnya, ridhonya, dan inayahnya dari dunia hingga akhirat. Begitu juga untuk segenap keluarga dan keturunan kita dan semua saudara-saudara seiman dan seagama kita yang dimanapun berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اعف عني كريم واغفر لنا يا غفور ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.